Pernah kebayang nggak ada sebuah kerajaan di Nusantara yang lahir dari sebuah tipu muslihat yang jenius, lalu jadi begitu besar sampai menyatukan wilayah yang sekarang jadi Indonesia, tapi akhirnya runtuh karena konflik internal. Nah, itulah kisah epik dari kerajaan Majapahit. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan luar biasanya. Jadi, kita nggak lagi ngomongin kerajaan biasa loh. Majapahit ini, ini kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada dalam sejarah kita. Bayangin deh, di puncaknya itu kekuasaannya membentang dari Sumatera sampai ke timur Indonesia. Pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Bisa dibilang ini adalah superpower maritim pertama di Asia Tenggara. Dan yang paling gila, semua ini berawal dari sebuah akal-akalan yang super cerdas. Oke. Jadi gimana kita akan mengupas cerita ini? Pertama, kita mulai dari akarnya, lahir dari reruntuhan. Terus, kita kenalan sobat tokoh kunci lewat Sumpah Sang Mahapatih. Abis itu, kita lihat masa-masa emasnya di puncak kejayaan Nusantara. Tentu semua yang naik pasti turun, jadi kita akan bahas juga perang saudara dan keruntuhan. Dan terakhir, yang paling penting, kita lihat apa yang tersisa di warisan abadi Majapahit. Baik, kita mulai babak pertama, lahir dari reruntuhan. Jadi, coba kita mundur dulu ke akhir abad ke-13. Waktu itu, kondisi di tanah Jawa lagi kacau balak. Ada satu kerajaan besar, Singasari, yang baru aja tumbang gara-gara pemberontakan. Nah, justru dari puing-puing inilah, dari kekacauan inilah, cikal bakal sebuah imperium yang jauh lebih dahsyat akan lahir. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Coba bayangin ya, tiba-tiba pasukan terkuat di dunia saat itu, bangsa Mongol, datang dengan 1000 kapal. Tujuannya? Mau menghukum kerajaan sebelumnya. Apa yang Raden Wijaya lakukan? Melawan? Enggak. Malah, dia deketin mereka, dia bilang, mending kita sekutu aja. Bantu saya kalahin musuh saya si Jaya Katuang. Dan berhasil. Begitu Jaya Katuang kalah, dengan cerdiknya, Raden Wijaya langsung nyerang balik pasukan Mongol yang udah capek. Serangan kejutan. Ini sih strategi politik tingkat dewa. Dia mengubah musuh besar jadi pion, dan dari kekacauan itu, tanggal 10 November 1293, berdirilah Kerajaan Majapahit. Terus soal namanya, Majapahit, kok bisa namanya gitu? Ternyata ceritanya unik dan sederhana banget. Jadi pas lagi babat alas buat bikin ibu kota baru, pasukannya nemu buah namanya Maja. Penasaran? Dicobain dong. Ternyata rasanya pahit. Ya udah, dari situ aja namanya lahir. Maja yang pahit atau Majapahit. Sesimpel itu. Setiap kerajaan besar pasti punya tokoh-tokoh hebat di baliknya kan? Nah, untuk Majapahit ada satu nama yang bisa dibilang jadi arsitek utamanya. Seseorang yang ambisinya benar-benar membentuk Nusantara. Siapa lagi kalau bukan? Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada ini nggak ujuk-ujuk jadi orang penting loh. Dia itu merintis karirnya benar-benar dari bawah. Dia berkali-kali buktiin kalau dia setia dan sangat mampu. Nah, momen yang bikin namanya meroket itu pas dia berhasil numpas pemberontakan berbahaya dari Rakuti. Aksinya yang super berani itu langsung bikin raja percaya banget sama dia. Dan dari situlah jalannya menuju puncak kekuasaan terbuka lebar. Dan disinilah momennya mengubah sejarah Nusantara selamanya. Begitu diangkat jadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang sangat terkenal, Sumpah Palapa. Intinya tuh begini, saya nggak akan istirahat, nggak akan hidup enak sebelum saya berhasil menyatukan seluruh kepulauan ini. Wow, ini bukan cuma janji politik biasa, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah visi raksasa untuk membangun imperium. Dan ini bukan cuma omong kosong. Lihat aja daftar wilayah yang mau dia satukan. Ada Gurun, Seran, Tanjung Pura, sampai Pahak di Semenanjung Melayu, dan Tumasik atau Singapura sekarang. Ini ambisi yang luar biasa. Sumpah Palapa ini pada dasarnya jadi semacam blueprint atau cetak biru ekspansi Majapahit untuk puluhan tahun ke depan. Dan ya, ini benar-benar mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Dan tebak apa? Sumpah Palapa itu jadi kenyataan. Oke, sekarang kita masuk ke babak paling megah, puncak kejayaan Nusantara. Ini adalah masa di mana Majapahit berada di titik tertinggi kekuasaan dan kemegahannya. Catat tahunnya, 1350 sampai 1389. Inilah Golden Age-nya Majapahit. Kenapa? Karena di masa inilah Nusantara benar-benar bersatu di bawah duet maut, Raja Hayam Wuruk yang visioner dan Mahapati Gajah Mada sebagai eksekutornya yang brilian. Wah, ini mungkin duet kepemimpinan paling legendaris yang pernah kita punya.
Nah, yang perlu kita garis bawahi, kejayaan Majapahit itu bukan cuma soal perang dan menaklukkan wilayah loh. Jelas, wilayahnya super luas, dari Sumatera sampai Indonesia Timur. Tapi mereka juga jago banget di bidang lain. Jalur perdagangan utama mereka kuasai. Diplomasi internasional dengan kerajaan lain jalan terus. Sistem hukum dan birokrasi tertata rapi banget. Plus, seni dan sastra juga berkembang pesat. Buktinya, lahirnya kitab legendaris seperti Nagara Kertagama. Tapi, seperti kata pepatah, apa yang naik harus turun. Nggak ada imperium yang abadi. Setelah sampai di puncak tertinggi, roda sejarah pun mulai berputar ke arah sebaliknya. Sekarang kita akan lihat babak yang menyedihkan. Bagaimana raksasa bernama Majapahit ini mulai runtuh dari dalam. Runtuhnya Majapahit itu bukan kayak gedung yang kena bom langsung hancur. Bukan. Ini proses yang pelan dan menyakitkan. Dan masalah utamanya justru datang dari dalam. Semuanya dimulai ketika dua pilar utamanya, Gajah Mada dan Hayam Wuruk, wafat. Kerajaan langsung goyah. Krisis suksesi memicu perang saudara yang parah banget, yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Nah, di saat Majapahit sibuk berantem sendiri, kekuatan-kekuatan baru seperti Kesultanan Islam di pesisir utara mulai bangkit dan pelan-pelan menggerus kekuasaan mereka. Dan cara orang Jawa zaman dulu menandai akhir dari sebuah era itu puitis banget. Ada yang namanya Candra Sengkala. Jadi ini semacam kode di mana kata-kata itu punya nilai angka. Untuk menandai runtuhnya Majapahit, ada kalimat sirna ilang kertaning bumi. Artinya dalam banget, sirna dan hilang sudah kemakmuran di bumi. Tapi selain artinya, kata-kata itu juga membentuk angka tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Itulah tahun yang secara simbolis dianggap sebagai akhir dari Majapahit. Oke, kerajaannya mungkin sudah runtuh, tapi apakah Majapahit benar-benar hilang? Ternyata enggak. Namanya, pengaruhnya, simbolnya, itu semua terus hidup, bahkan berabad-abad setelahnya, dan ikut membentuk sejarah kita selanjutnya. Nah, ini dia warisan terbesarnya yang paling abadi. Majapahit itu jadi semacam standar keagungan, jadi memori bersama. Kerajaan-kerajaan setelahnya, kayak Demak dan Mataram, bahkan selalu mencoba mengaitkan diri mereka dengan Majapahit biar dianggap sah. Dan yang paling krusial, konsep Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada, itu jadi inspirasi utama para pendiri bangsa kita di abad ke-20, waktu mereka mau membentuk negara yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Gimana bisa ya, warisan sebuah kerajaan yang udah runtuh ratusan tahun lalu masih begitu kuat membentuk identitas sebuah bangsa modern seperti kita sekarang? Kisah Majapahit ini ngasih kita satu pelajaran penting, bahwa sebuah gagasan, sebuah warisan, pada akhirnya jauh lebih abadi daripada istana, tahta, ataupun kekuasaan itu sendiri.